Saya melihat orang sedang sholat sunat. Di depan orang sholat tadi ada orang sedang duduk. Ada orang sholat sunat, di depannya ada orang sedang duduk. Oke. Kemudian orang yang duduk itu pergi. Ya. Dan orang yang sholat sunat tadi melangkah maju ke depan. Sebenarnya yang dimaksud pembatas dalam sholat itu seperti apa, Pak Ustaz? Adakah perbedaan mazhab tentang ini? Sudah saya bahas. Sudah tuntas kaji, sudah putih kaji. Karena buku saya gratis. Buku box, buku Abdul Somad. Buku Abdul Somad 77 dalam pembahasan masalah sutra. Sutra. Tuh dia. Apakah sutra itu? Sutra adalah sesuatu yang diletakkan orang. Apakah sutra itu? Sutra adalah sesuatu yang diletakkan orang. Nah, itu dia. Apakah sutra itu? Sesuatu yang diletakkan orang sholat di hadapannya untuk mencegah orang lewat. Tadi waktu dia sholat itu yang jadi sutra siapa? Itu orang yang di depan itu jadi sutra. Ketika orang itu pergi, maka dia berjalan ke depan untuk menjadi sutra. Sutranya sekarang apa? Meja. Kalau meja digeser, dia maju lagi. Tiang ditumpang, lari sampai ke rumah orang. Pokoknya kalau tak ada. Nah, apakah dalil sholat menghadap sutra? Apa dalilnya? Hadis Nabi. Kalau orang melewati orang sedang sholat itu mengetahui hukumnya, maka dia akan berdiri 40 tahun. Lebih baik dekat 40 tahun daripada melewati orang yang sedang sholat. Apabila kamu sholat, maka hendaklah dia meletakkan sutra di depan. Apakah hukum menggunakan sutra? Perhatikan. Orang yang lari ke depan, dia mengatakan sutra itu wajib. Sekarang saya sebutkan, apakah hukum sutra itu wajib? Wa laysat wajibatan bittifaqil fuqaha. Tidak wajib menurut ahli fikih. Li'anna al-amra bittiqadi ahli nadab. Karena perintah membuat sutra itu anjuran, tak wajib. Orang yang mewajibkan sutra, maka dia mewajibkan yang tak diwajibkan Allah SWT. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibn Baz waktu ditanya apa hukum sutra, tidak wajib. Tapi kalau dia pakai sutra bagus, supaya orang jangan lalu lalang di depan dia, karena menyelamatkan. Kalau kita sedang sholat, ada orang mau lewat, tahan. Tapi jangan bercakap. Kalau dia lewat juga, kata Nabi, faktul, bunuh dia. Kalau kebetulan bapak polisi ada pistol, tembak di sini. Tapi saya tak tanggung jawab. Ustaz, orang yang mengeluarkan 5 juta per bulan, orang yang pengeluarannya 5 juta per bulan, pemasukannya 4 juta, apakah termasuk miskin? Oh, jadi dihukumnya berdasarkan pengeluaran. Kalau gitu konglomerat itu miskin. Konglomerat itu pemasukannya 1 miliar, utangnya 1,5 miliar. Miskin juga konglomerat. Makanya dalam Islam yang diukur bukan pengeluaran. Karena kalau cerita pengeluaran, orang yang sudah punya utang terus, sudah punya mobil Rolls Royce satu, dia utang Ferrari. Dia sudah punya mobil di rumah Citra Land satu, dia beli lagi kondominium. Karena kebutuhan tak terbatas. Jangan cerita kebutuhan. Dalam Islam itu yang dilihat adalah pemasukan. Jika pemasukan Anda 85 gram emas sama dengan 42.500.000, maka Anda sudah dianggap mampu. Tuh, 4 juta ini masuk tidak? Sekarang kita hitung 4 juta kali 12 sama dengan
48 sudah kena. Yang ditengok bukan keluarnya. 42.500 mampu, 48 mampu, tapi dia pengeluarannya 5 juta, salah sendiri. Kenapa keluarnya banyak? Ingat, kalau standar kebutuhan manusia tak pernah batas. Laukana la ibni Adam waliyadillah. Seandainya manusia itu punya lembah satu dari emas, dia akan minta lagi kurang. Saya naik mobil sama jemaah, pas di depan kami ada Alphard. Ustaz, coba tengok Alphard depan. Mantap Alphard, itu punya orang terkaya Seriau Pak Ustaz. Katanya paling kaya, hartanya lebih 100 M, lebih triliunan. Hebat, tapi utangnya 2 kali lipat. Berarti dia fakir, bisa dia minta zakat. Maka standar dalam Islam bukan pengeluaran, tapi pendapatan. Yang kena 4 juta, keluarga 100.000. Pertanyaan ini penting. Pertanyaan Bapak ini penting. Sutra sudah, pemasukan sudah. Tolong saya jelaskan tentang sutra. Udah. Apa hukumnya, apa hadisnya? Download lah. Dan 3 kali pertemuan tak juga boleh pakai. Aduh. Somat merokok. 7 tanya jawab sholat, somat, langsung dapat. Sudah saya terjemahkan, sudah diuploadkan jamaah, bukunya gratis, tak ada alasan. Sudah baca, print gratis. Ketika kita megang satu jabatan, banyak orang baik dengan kita, ada yang ngasih barang duit, bagaimana hukum barang itu? Sementara kalau kita sudah tanpa posisi, negur klakson pun susah. Yang ditanya apa hukum klakson itu, Pak Ustaz? Sekarang saya tunjukkan hadisnya. Itu maka saya suka mengajar pakai fokus. Bisa saya tunjukkan hadisnya. Kalau tidak, bisa orang saya bohong. Kawan-kawan, itu bisa-bisa dia aja. Kayu dan indah. Nih, datanglah amil zakat pulang dari Yaman membawa kambing. Ini kambing zakat, ini kambing saya. Ini kambing zakat, ini kambing saya. Nabi mengamuk. Apa kata Nabi? Fala jalasa bi baiti abi, fala jalasa bi baiti abi, aw baiti ummi. Kalau ente duduk-duduk di rumah ayahmu, di rumah emakmu, ada orang masih kambing. Ente dapat kambing itu kan karena saya angkat jadi amil. Kalau ente duduk-duduk di rumah bapakmu, di rumah emakmu, ada orang hantar engkau kambing, kan tak ada. Maka kata Nabi, engkau mesti balikkan. Inilah yang disebut sekarang dengan istilah gratifikasi. Dapat hadiah karena jabatan. Hadisnya di mana Pak Ustaz? Hadis Bukhari Muslim. Apalah ada di baiti abi, kalau dia duduk di rumah bapaknya. Kalau orang menerima gratifikasi, maka jaa yaumul qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat memikul di pundaknya. Kalau dia dulu korupsi ontak naik di pundak. Kalau dia korupsi kambing. Oh, kalau itu korupsi anak gadis saja lah Pak Ustaz. Ini bukan cerita main-main. Ini saya sampaikan, orang sekarang mikirnya macam-macam. Jadi banyak nanti di akhirat itu ada orang mikul jembatan, mikul gedung kantor dinas, mikul kursi, maaf, mikul mobil plat merah. Jadi hadis suka saya ngajar pakai fokus ini, bisa saya tunjukkan Pak. Ini hadisnya. Juz berapa Pak Ustaz? Juz 9. Halaman 359, nomor 3413. Tentang hadis gratifikasi. Maka kehadiran. Kenapa umat Islam ini mudah ditipu orang-orang ingin jadi pemimpin, wali kota, bupati, lewat pencitraan melalui media, padahal sebetulnya tidak baik. Seandainya datang orang kemari pencitraan, ke masjid tak pernah, tiba-tiba dipakainya peci, dipakainya syal, kira-kira bapak-bapak ini tertipu atau tidak?
Tidak. Saya yakin 99% bapak-bapak ini tidak akan tertipu. Kenapa? Karena bapak sudah ngaji. Jadi umat yang tertipu ini tidak mengaji. Kita kan ngaji ramai Pak Ustaz. Masjid Agung 1000, Masjid Raya 1000, Darussalam 1000, Masjid Ar-Rahman 1000, Pasar Bawah 1000, 5000 Pak Ustaz. Itu bukan 5000, 1000. Karena yang itu aja tidak benar. Sementara DPT Pekanbaru daftar pemilih tetap berapa? 300.000. Yang istiqamah yang tak bisa diganggu 5.000, dipres jadi 1.000. Yang masa mengambang yang bisa disawer itu kasih 50.000. Kalau jemaah ini dikasih 50.000, ini 50.000 coblos saya, tak laku. Ekonominya mapan, ngaji mantap, tak laku. Tapi kalau dikasih di 5 juta, pilih saya. Tunggu saya istiqamah dulu. 3 alasan orang main-main dalam politik. Pertama, ekonomi. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, hubungan kekeluargaan. Karena orang sekampung, karena satu alumni. Itu tak banyak, tapi yang paling banyak karena faktor ekonomi, money politics. Apa hukum bagi umat Islam membantu calon pemimpin non-muslim? Sekarang banyak umat Islam. Itu ayatnya langsung. Langsung ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara. Janganlah kalian angkat Ahok dan Hadi Tanjung aulia jadi gubernur dan jadi wakil presiden. Ba'dhum aulia ba'd, kalau nanti mereka terpilih, mereka akan saling tolong menolong. Wa may yatawallahum, siapa di antara kalian yang memilih dia, fa innahu minhum, maka dia sama kafir. Ayatnya jelas. Apa ini? Mau mengelak-elak juga lagi? Tak bisa. Al-Maidah ayat 50 saja. Ustaz marah sama orang kafir, itu apa? 2 jam per jam. Apa yang membuat negara Islam di Timur Tengah sering perang, saudara, dan tak kompak? Apa benar Dajjal itu sudah datang? Karena saat sekarang ini dunia sudah dikuasai orang-orang Yahudi. Tolong menjelaskan Pak. 2 pertanyaan. Yang pertama, masalah kenapa Timur Tengah itu tidak kompak? Karena pemimpinnya tidak menjalankan ajaran Islam. Pemimpin yang hafal Quran namanya mursi, adil, hanya setahun digulingkan. Jangan terjebak pada namanya. Namanya mantap, Hafiz Al-Hasan, Hafiz penjaga. Tapi partainya Baas. Partai Baas itu komunis. Jangan heran kenapa Rusia menolong Hafiz, karena dia komunis. Kenapa dia ditolong Syiah? Karena agamanya Syiah, otaknya komunis, hatinya Syiah. Makanya pasukan dia ditolong oleh Rusia, Vladimir Putin, dan Iran menolong. Jadi pemimpin Arab itu tidak Islam. Agamanya Islam. Islam, orang Islam kalah. Ikhwan Muslimin kalah. Aljazair, FIS, Front Islamic Salud kalah. Umat Islam sekarang sedang menderita kekalahan di mana-mana. Itulah yang membuat kacau balau. Islam akan bangkit insyaAllah. Kita tak boleh putus asa. Dajjal, apa betul Dajjal itu ada Pak Ustaz? Kita tengok hadisnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Aku minta jauhkan dari azab kubur, dari fitnah Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal. Kenapa mesti ada kata Al-Masih? Karena dia mirip dengan Al-Masih. Ditunjuknya langit, dia sama kentiri, turun hujan. Ditunjuknya bumi, ya ardi umbuti, tumbuh tanaman. Ditunjuknya orang mati, ya mayit,
tapi dia palsu, maka disebut Al-Masih Dajjal. Sudah muncul sekarang, bibit-bibitnya muncul. Semua orang yang mengatakan baik ternyata tak baik, tak baik ternyata baik. Nah, itu Dajjal, hoax. Jangan baca hoax, hoax. Hoax itu Dajjal itu. Yang katanya di internet baik, baik, pencitraan baik, padahal tak baik. Dajjal, tapi Dajjal itu aslinya belum keluar lagi. Baru Dajjal kelas-kelas ekonomi. Dajjal yang VVIP-nya belum muncul. Apa tak Dajjal? Pilih mana? Pemimpin kafir tapi adil atau pemimpin Islam tapi korupsi? Itu kan Dajjal jebakan. Itu jebakan Dajjal. Ustaz, apa hukumnya memakai celana jeans waktu sholat? Karena saya tahu Rasul sendiri tak pernah memakai celana jeans. Islam tidak mementingkan kainnya dari mana. Nabi pakai jubah. Jubahnya itu dari mana? Qatariyah. Ini negeri bukan Islam. Nabi juga kainnya dari mana? Dari Yaman. Yaman bukan Islam. Bukan Islam. Jadi Islam tidak mementingkan dari mana datangnya. Yang penting menutup aurat. Celana jeans itu kenapa haram? Bukan jeansnya haram karena sempitnya. Harus pahami baik-baik. Ibu beli kain jeans dibuat jadi mukena, boleh tak salah? Boleh. Apa salahnya? Saya beli kain jeans, saya buat jadi baju koko. Ceramah saya pakai jubah dari jeans, bukan kainnya. Perhatikan, Nabi dapat hadiah jubah dari Mesir, dipakainya. Kain dari Mesir disimpannya. Yang haram itu bukan kainnya dibuat oleh siapa. Kalau dibuat kafir haram, ini mikrofon haram. Ini mikrofon orang kafir punya. Ini kafir punya. Samsung kafir. Kenapa dipakai? Jadi jangan katakan ini HP kafir punya. Ini laptopnya orang kafir punya. Oleh sebab itu kainnya, model. Jadi dia tanya, boleh saya pakai sholat pakai celana jeans? Saya tengok gimana celana jeans. Celana jeans yang ujungnya pakai plastik masanya. Sempit. Udahlah sempit, sobek pula. Sudahlah sobek, ujung kakinya diinjak-injak. Tai ayam di situ, tai kencing di situ. Udahlah sobek. Ini. Berapa banyak laki-laki sholat saya tengok terbuka. Saya rasanya mau saya foto. Jangan pakai celana jeans. Tapi kan bukan kainnya, bukan kain, modelnya. Besok beli jeans jangan yang jadi, beli kain jeans. Buat baju koko. Baju koko, baju Melayu buat. Baju Melayu selama ini kainnya kain berkilat. Buat jeans. Nanti orang tengok semua. Jeans apa nih? Inilah jeans halal yang sudah dapat sertifikasi halal dari ini. Ini namanya jeans syariah. Yang kalian pakai ini jeans konvensional, jeans hybrid. Karena keadaan hidup kadang-kala kita hanya menyewa rumah, hanya ada satu kamar. Sementara kita punya anak gadis lajang yang sudah SMA. Apa tindakan harus kita lakukan, Pak Ustaz? Ada niat supaya Allah memberikan kekayaan seperti Nabi Sulaiman atau Qarun. Kalau usaha rasanya sudah kuat tenaga, tapi hasilnya itulah satu kamar. Yang jadi pertanyaan, mau menambah kamarnya atau sikap menyikapi satu kamar ini? Jadi kalau menyikapi satu kamar itu bagaimana? Ini hadisnya. Wa farriquhum fil madaji, pisahkanlah tempat tidur mereka. Walaupun satu kamar, buatlah di situ. Wa farriqu bainakum fil madaji, wa farriqu bainakum fil madaji, pisahkan tempat tidur. Satu kamar dikasih sekat kain. Kasih sekat kain, anak gadisnya jangan tengok-tengok.
incest, nauzubillah. Kalau di Malaysia namanya sumbang mahram, incest, hubungan kelamin, masih ada hubungan nasab. Di Jerman itu mau dilegalkan. Setelah mereka legalkan LGBT, nanti yang akan mereka selanjutnya 5 tahun ke depan mereka akan melegalkan incest, kawin kakak beradik. Ini program kita. Dalam Islam sudah diajarkan wafarriquhum fil madaji, yang sudah akil balik pisahkan tempat tidur. Anak-anak kita yang SMP jangan lagi satu tempat tidur dan laki-laki perempuan. Bisa. Apakah berdosa masukkan anak ke sekolah dengan jasa orang dalam, teman, tanpa bayar? Karena umur anak saya kurang dari syarat ditentukan 4 bulan. Kalau tunggu tahun depan umurnya 8 tahun. Secara akademis anak kita sudah tamat TK dengan nilai baik, sudah bisa baca tulis. Alhamdulillah SD juga juara 3. Ini kisah nyata. Keponakan saya lahirnya bulan November. Sedangkan syarat penerimaan siswa itu harus lewat Juni-Juli. Otomatis yang lahir November itu umurnya kurang 5 bulan. Kata sekolah, keponakan ini tak boleh masuk ke kelompok. Terpikir di pikiran saya, kalau saya jumpai Pak Abdul Qadir, insya Allah selesai. Wah, ikhwan berdoa nak segala saya dosa. Tapi saya sudah menzolimi anak orang lain. Saya zolimi dia sekarang, nanti saya dizolimi orang. Saya bilang ke adik saya, cari sekolah yang bisa menerima dia. Swasta dapat sekolah di Sujurulio. Jadi yang namanya korupsi itu bukan duit, faktor kedekatan, kena kita. Bayangkan kalau saya hubungi kepala dinas, masuk keponakan saya, ada orang yang lebih pandai dari keponakan saya, yang lebih jujur. Gara-gara itu tercampaklah anak dia. Dakwatul mazlum natural, doa orang teraniaya tak ditolak Allah. Malam-malam dia berdoa, ya Allah, orang yang sudah menzalimi aku ini, aku tidak minta yang baik, buruk-buruk ya Allah, kuserahkan dia pada Engkau ya Allah. Oh, jangan zalimi orang. Yang namanya korupsi bukan cuma duit. Pejabat-pejabat di Jakarta itu dia bukan duit. Langsung ngomong ke saya, Pak Ustaz, saya pergi ke kamar mandi di hotel. Saya pergi ke kamar mandi, begitu saya keluar, saya tengok kamera hidup ya. Kalau tak hidup saya sebut namanya. Saya lihat si artis yang selalu di TV sudah di tempat tidur saya. Rupanya kunci hotel sudah tinggi. Mari dia tempat tidur saya. Artis yang selalu di TV itu, artis itu dia. Saya tanya, apa kamu di sini? Saya sudah dibayar berapa? 300 juta untuk menemani bapak saya. Jadi bukan cuma duit. Jangan bayangkan korupsi itu duit. Korupsi kedekatan, korupsi seks, gratifikasi seks. Jadi Pak Ustaz, yang saya tengok sering di TV itu cuma 300 harganya saja. Saya sudah dapat Pak, tapi saya tolak. Bapak itu naik, tolak. Apakah setelah itu yang lain diterima? Jangan zalimi orang. Di dunia kita dizalimi, di akhirat pula nanti lebih hebat. Ittaqu zulma, takutlah kalian kepada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan hari kiamat. Salat banyak, puasa banyak, zikir banyak, i'tikaf banyak, orang yang kita zalimi akan menuntut habis. Amal kita bukan banyak. I'tikaf pun i'tikaf part-time, masuk jam 1 keluar jam 7, i'tikaf kalong. Udahlah, kalong itu diambil orang pula, habis. Apa yang dibawa kepada Allah? Jangan ternyata. Sebagai seorang guru dengan kondisi anak zaman sekarang, pergaulan, permainan, sulit sekali anak-anak untuk bisa menerima materi. Ada pula kasus guru masuk penjara, guru kena botak orang tua. Apa yang harus kami perbaiki dari diri kami agar apa yang kami sampaikan selaku guru yang digugu dan ditiru mudah diterima beserta diri atau masuk dalam hatinya? Mohon nasihat. Saya guru juga. Saya guru. Tidak ada yang membedakan ini dosen, ini guru besar. Semuanya guru, pendidik. Bagaimana anak-anaknya jangan nyontek? Saya mau terapkan sistem azhar. Tak boleh nyontek. Apa kata mereka? Bapak aja tidak boleh, yang lain boleh.
Jadi caranya saya buat soal kelima. Soal kelima, soal yang di sini ini lagi. Waktu saya bagi, silakan yang mau dekat-dekatan. Boleh nyontek Pak, boleh. Pasti tengok, soalnya lain Pak. Nah, ini salah satu tips. Kemudian kita contohkan mereka. Ya kalau kita bicara waktu, kita duluan datang. Kalau kita bicara maaf, kita minta maaf. Jadi mereka tidak kita ceramah, tapi lebih mereka lihat pada pribadi kita. Di buku, di TV. Kalau kita cerita soal jamaah, kita nampaknya kita di masjid. Jangan kita jamaah, nampaknya tidak. Itu ucapan kita dibatalkan oleh perbuatan kita. Langsung praktik. Apa hukum menghadiri undangan saudara sementara dalam acaranya ada organ tunggal? Bagaimana sikap kita, Pak Ustaz? Menghadiri undangan wajib. Melihat organ tunggal dengan penyanyi rock setengah tiang haram. Kalau berjumpa yang haram dengan yang wajib, mana didulukan? Pakai kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Lalu apa kita lakukan? Datang. Saya banyak pesta-pesta itu saya datang, tapi cuma sampai pintu. Sampai di pintu parkir saya tengok, udah saya pulang. Nanti waktu ketemu sampai itu Ustaz datang, saya datang. Serius nih Pak Ustaz, demi Allah saya datang. Kenapa kita tak ketemu? Saya di pintu aja. Karena saya tengok ada rok pendek, jangan nyanyi. Saya kalau menengok nyanyi, saya sumpah buat 2-3 lagu. Saya pulang. Bolehkah kita mencampur adukkan adat dengan syariat Islam? Karena tak jarang ada Islam menggunakan sajian ritual, pembuka, penutup ayat Quran, tengah-tengahnya tak apa-apa. La talbisul aqabil batil. Jangan kau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Hak-hak batil-batil. Ayat Quran dicampur dengan mantra Allah la ilaha illallah Allah subhanahu berkata hai dan menjaga makhluk. Rusak, kata lusun apa berlaku. Mantra-mantra, sajian-sajian, tradisi nenek moyang agama Hindu juga jangan pakai. Apa hukum pacaran dalam Islam? Bagaimana kalau kita pacaran no contact body, menghilangkan status jomblo saja? SMS ada. Jomblo. 4 kali diulang dalam Quran. Saking pentingnya diulang 4 kali. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut langkah-langkah setan. Setan tak pernah ngajak berzina. Setan tak pernah ngajak berzina. Pertama kali apa kata setan? Ambil nomornya. Habis itu cari dia di FB. Friend-friend aja dulu. Habis itu minta WhatsApp-nya. Habis itu minta kirim foto dia pakai jilbab. Habis itu boleh tak naik rambut Anda? Habis itu langkah. Berawal dari HP, berawal. Ini cerita ayatnya gimana? Ada 2 orang laki-laki mau pergi perang, tapi mereka punya adik perempuan. Bang, adik kita ini kita taruh di mana? Nanti kalau kita titipkan ke si Anu dia jahat, kita titipkan ke sana dia jahat. Jadi gimana? Kita titipkan aja sama pendeta. Pendeta kan baik, oke? Pendeta di dalam tempat ibadah. Maka dibuatlah kamar adiknya. Apa kata setan? Antar makanan. Datang adiknya bawa makanan. Mulai pendeta melihat dosa pertama dari makanan. Setelah melihat, mulai mulut. Setelah mulut, mulai hati berkata. Lama-lama masuk adiknya ke dalam berzina. Setelah berzina, mengandung. Setelah mengandung, pendeta takut. Akhirnya gimana? Dibunuhnya. Setelah dibunuhnya, takut. Ditanamnya langsung di bawah tempat ibadah. Gajinya pulang 2 orang tadi. Mana adik kami? Adik kalian mati. Mereka percaya karena yang ngomong pendeta, adik kalian mati. Sudah selesai. Pada suatu malam Allah tunjukkan dalam mimpi. Kalau kalian mau tahu adik kalian di mana, gali tempat ibadah, nanti ketemu tulangnya. Mereka gali, ketemu, menangis mereka. Kenapa? Rupanya bangkainya jenazah bukan cuma satu, adiknya dan janin yang sedang mati. Berawal dari maka jangan putus. Pak Ustaz, saya mau karena dia orang jomblo Pak Ustaz.
ini jomblo apa kata dunia, dia je terus. Nanti kalau dia je orang, masa pakai jilbab, buka jilbab, nanti pakai celana, masa betul? Jangan ikut cakap orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut cakap banyak orang menyesatkan dari jalan Allah, yakini kebenaran, pegang, serius kuliah, belajar. Nanti sudah dapat nikah, cari perempuan yang baik, pinang kau dengan muslimah, selesai. Apakah kita boleh beriman kepada orang yang berpaham Muhammadiyah sementara kita NU? Apa yang membuat tak boleh? Apakah Muhammadiyah itu kafir? Apakah Muhammadiyah itu fasik? Apakah Muhammadiyah itu zindik? Muhammadiyah itu Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, NU, Muhammadiyah, Tabligh, Hizbut Tahrir, Ikhwan Muslimin, PKS, itu semua Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Bapak Ibu nanti tengok nama Abdul Somad, organisasi sosial kemasyarakatan, dosen UIN. Di NU, sekretaris Basul Masail NU. Di Muhammadiyah, penasehat lembaga zakat Muhammadiyah. Ustaz Muhammadiyah apa itu? Saya memahami Muhammadiyah itu adalah organisasi sosial kemasyarakatan, bukan agama. Jangan pahami agama. Ustaz, bagaimana cara mengajak dan menasihati suami yang tak pernah baca Quran, sholat terus, tapi tak mau baca Quran? Dengarkan video saya, video YouTube Abdul Somad Quran. Carikan pengajian-pengajian, belikan buku tentang rumah yang tak pernah dibacakan Quran seperti kuburan, mulut yang tak pernah baca Quran seperti mulut bangkai. Seperti itu. Itulah mulut dan bangkai kalau bangkai tak pernah baca Quran. Pak Ustaz, apakah kita masih bisa sholat Isra kalau kita sholat subuh di masjid lain, lalu pergi dengan pengajian di masjid lain? Sholat subuh di sini, duduk di sini sampai terbit matahari, lewat 12 menit sholat Isra. Apakah tergolong dayus apabila anak perempuan saya sudah menikah tak berjilbab? Ya, anak perempuan bukan berarti wajib laki-laki, tidak. Panggil suaminya, duduk sini. Hai suami anakku, dulu amanah ini sudah kutitipkan ke kau, tapi ternyata tak kau jaga baik-baik. Mau dibawa ke mana kembali? Tanya dia baik-baik. Kan ada mau dibawa ke mana kembali? Ini bukan kau temu di tong sampah ini. Ini anakku kubesarkan dengan nama Allah. Ku kasih makan halal, ku didik agama, jilbab yang panjang. Sekarang kau suruh buka roknya panjang, sekarang setengah tiang. Banyak orang tua sekarang kalau sudah saya serahkan bukan tanggung jawab saya lagi. Alhamdulillah Pak Ustaz, tanggung jawab saya sudah lepas Pak Ustaz ke atas. Banyak orang sekarang buat hukum muslim. Bagaimana cara membaca membuka pikiran yang tertutup Pak Ustaz? Dulu berprestasi, sekarang nilai anjlok dan cenderung malas. Bagaimana membuka pikiran? Tertulis di sini. Bagaimana memanfaatkannya? Ada buku judulnya A Couple Chicken Soup, A Chicken Soup, A Couple Chicken Soup for the Soul. Satu mangkok sup ayam untuk jiwa. Apa isi? Cerita. Bacalah cerita orang sukses. Makanya dalam Quran itu cerita Musa, cerita Isa, cerita Fir'aun. Dengan cerita kita makin balik semangat. Buku yang saya tulis itu cerita, yang saya terjemahkan cerita. Semua ada semangat. Itu isinya cerita semua. Ketika dibaca membangkitkan semangat. Banyak ngobrol dengan orang-orang sukses. Jumpai Dr. Muhammad Saleh. Gimana dia bisa 13 tahun di Madinah doktor? Gimana Dr. Mustafa Umar perjuangannya sampai menjadi orang besar? Ajak cerita. Sekarang orang tak mau cerita, diam saja. Pikir sendiri, tak bisa. Kita harus mau mendengar cerita orang. Apa hukum makan buaya? Karena ada ustaz mengatakan buaya hidup di air sama hukumnya dengan ikan. Dia pakai ayat.
Dia pakai ayat uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan bagi kamu semua yang ada di air. Apapun yang ada di air, buaya hidup di air, maka halal. Ular air halal. Ular air halal. Semua yang di air halal. Kambing masuk ke air mati. Tidak, karena bukan hewan air. Yang penting dia mesti hewan air halal. Dia pakai ini. Sedangkan jumhur, mayoritas jumhur ulama itu sudah saya posting beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu yang mengikuti posting saya itu sudah saya jawab di Facebook. Masih ada lagi saya simpan tentang apa hukum makan buaya. Saya bacakan hukum buaya. Ulang-ulang posting. Tapi yang jelas ada saya tulis di sini. Mengikuti beberapa hari ini nampaknya tentang buaya. Yang mengatakan buaya itu boleh, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Dia pun mengutip itu dari mazhab Hambali, bukan pendapat dia saja. Tapi jumhur, mayoritas ulama mengatakan buaya itu adalah haram. Kenapa haram? Karena dia buas. Dikiaskan kepada hewan darat yang buas, maka dia tetap haram. Itu dari saya pakai jumhur mayoritas ulama. Kalau ada tiga, ada satu yang tiga di mayoritas, campakkan yang satu. Bagaimana kalau seorang ibu rajin sholat puasa baca Quran, tapi anaknya tidak sholat? Kalau mau dibangunkan sholat, saya tidak tega karena kecapean kerja. Kadang kalau saya nasihati supaya sholat, dia marah. Kenapa anaknya berani marah sama emak? Ini tanya jawab besar. Saya umur 39 tahun. Adik saya umur 36 tahun. Jarak kami 3 tahun. Kami adik-beradik berdua. Kalau emak kami marah, kami narik mentah-mentah. Walaupun sudah tua sekarang, sudah punya anak kami sudah sekolah, anak keponakan kami sekolah. Kalau emak kami marah, kami getar dan takut. Makanya saya heran ada ibu-ibu nanya, Ustaz, saya takut kalau anak saya marah. Kok bisa anaknya marah? Ini berarti dia terbiasa marah sama emaknya. Dari kecil waktu anaknya nyentil, anaknya sudah pandai nyentil ya. Kalau sudah terbiasa dia udah payah bentuknya. Dari kecil itu diajar, tunjuk aja. Ini udah payah. Ini sudah jadi bambu, sudah jadi bulu bambu. Kepala itu pecah. Jadi gimana caranya? Entahlah, saya tidak tahu. Bisa pula dia marah sama emaknya. Bisa pula dia melawan sama emaknya. Kok bisa dia melawan? Bapaknya mana? Kenapa bapaknya? Ini mendidik ini. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Dari kecil itu diajar dia. Bagaimana pandangan Islam terhadap istri yang bekerja? Di satu sisi jika tak bekerja, keuangan keluarga menjadi goyang. Di satu sisi kadang-kala anak-anak terabaikan. Perempuan bekerja, baru saya bahas kemarin sama BKMT di Masjid An-Nur subuh pagi Sabtu pembahasan kemarin tentang fikih perempuan. Perempuan bekerja boleh, syaratnya 4. Yang pertama, izin suami. Yang kedua, tidak meninggalkan kewajiban. Yang ketiga, tidak berdua-duaan dengan laki-laki tak mahram. Yang keempat, menjaga aurat. Cukup 4 syarat boleh, tak cukup 4 syarat batal. Bagaimana hukum perempuan muslimah bekerja pada suatu perusahaan yang mewajibkan karyawannya pakai pakaian tak menutup aurat? Pramugari, sekretaris, ada guyonan semakin seksi cantik maka lobby akan makin mudah. Ini Yahudi berbeda. Perempuan itu bukan sekedar lobby, tapi nanti berlanjut ke penguasa. Dia akan berjanji di tempat tidur. Perempuan itu tak lebih dari BTS, perempuan nakal, job sampingan. Maka oleh sebab itu perempuan ini haram, perbuatannya haram. Laki-laki yang tak ada cemburu dengan istri model begini, dayus. Rupanya dia pun berselingkuh juga.
Perselingkuhan dibalas dengan perselingkuhan. Penelitian pakar seks Jakarta, Nek Elkowi, 2 dari 3 laki-laki Jakarta berselingkuh. Perselingkuhan dibalas dengan perselingkuhan. Zina dibalas dengan berzina. Di mana lagi letak mawaddah, sakinah, warahmah? Apa hukum pengobatan dengan kemenyan, Pak Ustaz? Kemenyan itu buah di Mesir dijual. Di kota Makkah berkumpal-kumpal dulu. Saya pun suka beli kemenyan. Kemenyan yang saya beli punya macam kristal. Sampai rumah saya bakar. Untuk apa? Mengharum ruangan. Kenapa Bapak bakar ini? Untuk mengharum ruangan. Bapak kalau rumah saya kemenyan. Di Mesir pagi-pagi kemenyan dihidupkan di pasar. Ada tukang bakar minyak satu, bayar 1 rupiah. Untuk apa? Mengharumkan pasar, hilang bau. Acara Maulid Nabi bakar minyak. Sallallahu ala Muhammad. Tapi tujuannya mengharum ruangan. Yang haram itu apa? Untuk memanggil musim. Hai Datuk penjaga Sungai Siak, kau datang tadi jemput pulang tadi antar. Harap. Tanya dulu. Ustaz tadi bakar itu apa? Untuk harum-harum ruangan. Bagus apa? Apa benar balita dapat melihat makhluk gaib, Pak Ustaz? Anak kecil, ayam bisa menengok setan. Setelah diteliti ternyata kornea ayam itu bisa menangkap cahaya yang rendah. Kita tak bisa. Maka kalau ada bapak ibu mau, ganti pupilnya dengan ayam. Bisa ya? Anak-anak kecil pada usia tertentu juga bisa. Apakah ada pengaruh melihat jin itu kepada anak lalu dia menjadi demam? Ya, nama penyakitnya apa? Ain. Ain hak kata Nabi. Hati-hati, penyakit ain itu hak. Apa obatnya? Ruqyah. Datangi ruqyah. Ustaz Saifullah ruqyah syariah. Apa hukum mendepositkan uang dengan harapan bunga yang besar? Riba. Pinjamkan 1 juta, nanti beranak 1.200.000. 4 bulan tak dibayar, bercicil. 6 bulan bercicil. Haram. Dimakan, doa tak makbul. Mata aku haram, makan haram. Jadi darah daging, santapan api neraka. Haram. Banyak bank sekarang berlabel syariah, tapi dalamnya menurut sebagian orang sama saja. Tak sama. Di mana letak tak sama? Akad. Pelajari akadnya baik-baik. Nanti saya kasih nomor, namanya Ustaz Noki Syafrin Noki di Bank Syariah, Bank Riau Syariah. Itu kawan saya di Mesir. Pelajari akadnya baik-baik. Tanya dia baik-baik. Ini akadnya mana? Ada namanya akadnya mudharabah, ada namanya akadnya murabahah. Nampaknya sama, tapi tak sama. Di situ ada perbedaan akad sirkulasi keuangan. Jangan pukul rata. Kalau sama, berdosa ada SN yang mengeluarkan Dewan Syariah Nasional. Itu pakar-pakar fikih semua usul fikih. Apa hukum bekerja di pabrik kue, bulu mata palsu? Haram. Segala yang haram hasilnya haram. Tengok hadisnya. Segala yang haram maka hasilnya haram. Allah Ta'ala mengharamkan thamanul kalbi, hasil jual anjing, pelwanul kain, upah dari dukun, mahrul bali, upah PSK. Upah PSK jual anjing dengan upah dukun, kijok komodo, kijok gegedek pamukar. Haram. Dikiaskan segala hasil usaha haram, hasilnya haram. Bagaimana uang dari hasil menjual rokok virtual? Allah melaknat khamar, yang meminum khamar, yang menuangkan khamar, yang menjual khamar, yang memberi khamar, yang memeras khamar, memeras anggur, yang minta peraskan khamar, yang membawanya, drivernya, yang dibawakan. Yang dibawakan itu benar. Bapak kepala dinas datang semanu kali bawa bir 1 gram. Haram. Lalu bagaimana? Saya bawa ke supermarket, tukar sama Coca-Cola. Haram.
Lalu gimana? Bolongi pakai paku tumpah. Jangan ditanam di tanah. Tanam 9 tahun diminum orang makin mantap. Bagaimana hukum uang dihasilkan dari penjualan tempat yang sengaja dibuka gelap? Asumsi semakin gelap semakin banyak pengunjung untuk pacaran. Contoh stadion semua itu tak ada berkahnya. Wa barakatan fil rizq. Kenapa orang mau dunia? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Kita seorang apak kos dan apak ruku. Bagaimana ternyata tanpa sepengetahuan kita di kos kita sewakan penghuni yang berzina, tokonya menjual barang-barang haram. Apa kita ikut menanggung dosa? Bagaimana dengan uang sewanya? Biasanya kos-kosan dekat kampus meramai anak kos. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Kalau sewa kos, pengalaman saya kos bukan sekejap. Di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Bayar DP. Kalau kalian ketahuan buat ini dan diusir. Kenapa orang takut mengusir? Takut nanti tak datang orang nyewa lagi. Jangan sewa rumah bapak itu resek itu kita pacaran di gedor-gedornya. Sholat juga, puasa juga. Hasil Arab, suap anak Arab, istri Arab. Datang urut Nabi Ma'ruf, ajak orang buat baik. Walau tanawun 'alal munkar, larang orang buat munkar. Mesti dilarang. Kalau tidak dilarang yang buat munkar. Kos-kosan di UIR, kos-kosan di Undri, kos-kosan di UIR. Orang bebas saja, tak mau tahu, cuek. Maka tengok hadisnya jelas. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Ajaklah orang buat baik, laranglah mereka buat munkar. Kalau itu tak dilakukan, Allah akan kirimkan hukuman. Summa tad'unahu, lalu kalian berdoa. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Contoh Yogyakarta. Di situ masjid, di situ kiai, di situ pesantren, di situ zikir, tinggal itu juga lokalisasi. WTS rumahan. Begitu datang azab Allah, memasuki dulu. Sapi-sapi itu begitu datang angin, tinggal sudah. Dalam hitungan detik sapi tinggal sudah. Satu kandang sapi itu direbus angin, tinggal sudah. Bayangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya jelas. Sunan Tirmidzi. Ajak buat baik, larang mereka buat munkar. Kalau tidak Allah akan turunkan hukuman. Kalian berdoa bolak-balik, tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum nikah satu suku, Bang? Satu suku. Nikahnya boleh 4, lebih satu banyak betul satu suku nikah. Bangkil mu'atawalah minan nisa'i masna wa sulasa Allah. Satu suku sekampung banyak betul. Bukan itu maksud kami Pak Ustaz. Satu sama-sama Nasution, sama-sama pilihan. Dalam Islam tak masalah. Yang tak boleh dinikah itu siapa? Ayatnya jelas. Ini jelas. Ini yang tak boleh dinikahi. Lain daripada dinikah tak. Kita hitung berapa yang tak boleh nikahi. Tidak boleh kamu nikahi emak kamu, anak kamu, makcik kamu, makcik dari pihak ayah, makcik dari pihak anak saudara kamu, anak saudari kamu, ibu yang dulu menyusukan kamu, saudara sesusuan, ibu dari istri kamu, mertua kamu, anak tiri kamu. Kalau kamu sempat berhubungan dengan emaknya, nikah sama janda, ada anak gadisnya, sempat berhubungan sama emaknya, anaknya tak boleh. Jangan emaknya digarap, anaknya dibantai juga. Menggabungkan dua adik beradik, kakaknya nikah, adiknya nikah, tak boleh. Kakaknya nikah, mati kakaknya, nanti adiknya. Kita namanya tukar guling, tukar bantal, tukar selingkuh. Buka surat An-Nisa 23. Lain daripada ini nikah sesuku, sekampung. Pak Ustaz nikah sekampung, mana boleh banyak betul. Bagaimana hukum menjual barang dengan menaikkan harga 3 kali lipat? No problem, tak masalah. Tapi katanya kalau lewat 100% haram. Tidak. Innamal bai'u hatta radin. Jual beli sama-sama ridha. Selama tidak ada 3 unsur halal, tidak ada unsur ghish, tipu, tidak ada unsur gharar, gambling, tidak ada unsur zulm, maka jual beli itu halal.
sebaliknya, intel polisi anggota BIN boleh, tapi dengan syarat tugas. Datang ke security premier, Pak security premier ya, ini foto istri saya. Nanti kalau nampak dia jalan sama anak lajang bentuknya begini, tolong rekam. Tapi bapak ini yang amanah, yang selalu sholat ini, jangan diceritakan kemana-mana. Oke, direkamnya, dikasihnya ke jamaah. Ini rekaman istri itu, terbukti. Bisa nyata security mereka. Nampaknya istri yang berkuasa. Oh, ini kerja gue selama ini. Mohon dijelaskan maksud ayat surat At-Taghabun. Bertakwalah semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian dalam masalah yang sunnah. Jangan sholat, kamu sholatnya kok maghrib aja? Kita disuruh semampu kita aja. Aku baru maghrib aja. Yang sunnah, saya baru sanggup tarawih 8 rakaat Pak Ustaz. Masa tahu? Tapi saya mau 23 Pak Ustaz. Lanjutkan. Itu mana? Bukan secuar generation. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu, beribadah kepada Allah yang kamu mampu pada perkara yang sunnah. Yang wajib tak ada cerita, harus dilakukan. Apakah boleh kita maknai saya hanya mampu sholat maghrib saja? Oh, sudah terjawab. Pasti salah ini. Kita baca. Doa Nabi, ya Allah berikanlah umatku di waktu pagi. Ya Allah berikanlah umatku di waktu pagi. Allah barik umat, Allah barik ummati fi bukuriha. Allah barik ummati fi bukuriha. Allah barik ummati fi bukuriha. Berkata umat di waktu pagi. Kalau Nabi mengutus pasukan, dia utus di waktu pagi. Kalau Nabi membawa barang dagangan, di waktu pagi. Hadis sahih. Maka tidak dianjurkan sholat subuh jamaah ke masjid agar mendapat doa Nabi. Apa betul Pak Ustaz? Apa berkah yang dimaksudkan? Berkah itu lebih dari semestinya. Kalau buka tokonya sebelum azan subuh, tentu konsumen datang duluan pilihan. Mana buktinya? Cina yang mengamalkan itu. Saya dari Dewan Juri MTQ tinggal di Hotel Marina. Sholat subuh di Masjid Istiqomah di Bengkalis. Jalan kaki dari masjid, semua buka toko. Toko saya yang buka Cina. Apa Cina? Pikiran pendek. Toko orang Islam jam 8 yang buka. Berkah. Cina berprinsip bukan doanya. Jangan sampai rezeki dimakan patung ayam. Kata dia lebih dulu ayam atau rezekinya. Karena dia percaya pada binatang-binatang. Rezekinya di patung ayam, rezekinya dipakai kucing. Kanan kucing bagi. Mereka percaya pada binatang. Ada sio namanya, sio kucing, sio monyet, sio kuda. Dalam sosial masyarakat dan lingkungan bersalaman dengan bukan maaf itu biasa. Bersalaman dengan bukan maaf itu biasa. Gimana hadisnya Rasul? Hadis tentang tapak tangan ditusuk dengan bara api lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak halal bagi. La tahillu lahu. Ini dia. Di ayyudhina fi rasi ahadikum bi mikhyatin. Ditusukkan kepala kamu dengan jarum paku besar dari neraka lebih baik min ayam musabahatan la tahillu lahu daripada memegang tangan perempuan yang tak halal bagi. Aja. Oh, apa lagi? Kalau Abdul Somad ngajar subuh Sabtu tak pakai adat, mana hadisnya? Mana? Ding. Oke, sudah. Berapa kali disebutkan? 2, 3, 4, 5, 6 kitab umat hadis itu. Bagaimana statusnya? Rijalus sahih. Tetap dia pegang. Maka kalau diikut kebanyakan orang, memang Ustaz tak pernah megang tangan perempuan. Pulanglah saya dari Maroko 2008. Waktu itu sedang ganteng-ganteng.
mengajar di Fakultas Tarbiyah. Pas pertemuan ke-16 datanglah mahasiswi. Aduh, mau tak dipegang mubazir, mau dipegang kalau sudah tahu hadisnya, maka langsunglah saya gitu. Dia pun paham. Begitu cara mendidik. Jangan kita ceramah. Jangan sentuh di sana. Itu stres ya. Bicara mereka. Begitu kita gini ya. Bisa. Ceramah di kantor-kantor. Hadisnya jelas. Kalau mau kopi-kopi, pokoknya program ini semua. Bagaimana cara membina keluarga sakinah mawaddah? Oh, buka saja di situ. Somat nasihat pernikahan. Acara pernikahan Daniel ribuan kali jamaah. Somat nasihat pernikahan. Dengar baik-baik. Nanti di rumah somat nasihat pernikahan. Langsung ada pas pernikahan Daniel jamaah kita waktu menikah. Itu dia. Nampak pula dia pakai manis. 7 poin di situ saya buat. Mana dasar Ustaz menasihati orang nikah punya 7 poin? Ini dia. Pertama, wa min ayatihi, pahamilah suami itu adalah ayat, istri itu adalah ayat. Kalau suami adalah ayat, maka jangan menyepelekan ayat. Kalau istri adalah ayat, maka jangan memijak-mijak ayat, jangan menempelkan ayat. Itu siapa itu? Entahlah, ketemu usaha sambung. Dia adalah ayat yang dikirimkan Allah. Begitu. Lintas kuno untuk mendatangkan ketenangan, bukan untuk menyusahkan hati. Saya harus bisa menenangkan istri saya. Si istri pun berkata, aku harus bisa menenangkan suami. 3, wajah anak bainakum mawaddah, ditanamkan di dalam cinta fisik. 4, warahmah. Apa beda mawaddah sama rahmah? Mawaddah melihat kelebihan, rahmah menutupi kekurangan. 5, zalikal ayat liqaumin yatafakkarun, itu menjadi ayat bagi orang yang berpikir. Pakai pikir, pakai akal. Sekarang banyak orang tak pakai akal, yang dibawanya nafsu sama emosi. Nafsu emosi tak bisa. Ayat mengatakan mesti pakai akal. Yang 2 lagi saya ambil dari hadis, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Yang 1 lagi, khuliqatil mar'atu min dina'. 7, perempuan diambil dari tulang rusuk yang bengkok. Perempuan itu tulang rusuk bengkok. In akhadta amraka kasartaha, kalau kau paksa lurus dia akan patah. Kalau kau ikut kau akan bengkok. Berapa banyak laki-laki yang baik, kalau sebagus waktu lajang kemudian bengkok gara-gara ikut bini bengkok. Hati-hati. Ustaz, apa hukum menyimpan dendam antara sesama umat Islam? Dendam itu namanya syahna. Tak boleh ada syahna. Fayaghfiru likulli nafsin, Allah memberikan ampunan kepada semua orang, illa li insanin fi qalbihi syahna, kecuali orang yang dalam hatinya ada dendam. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun azimun. Capek-capek dia berdoa, hati dia mesti dendam bersuman. Syahna itu hadis. Syahna dendam. Saya mau bertanya, kalau orang-orang rajin sholat, puasa, sedekah, tapi dia membuat sakit hati orang lain, apakah itu tandanya sholat orang itu tak diterima oleh Allah? Karena menurut pengetahuan saya, tujuan dirikan sholat untuk mencegah dari perbuatan keji dan hasad. Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar lam yazdad illa muhdan.
siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari keji dan munkar, maka dia makin jauh dari Allah, bukan makin dekat. Hadis sahih. Bagaimana hukum meninggalkan ibadah sholat jamaah karena tidak suka dengan pengurus? Ganti pengurus baru. Tak suka sama imam, duduk bersama, ganti imam baru. Jangan sholatnya ditinggalkan. Itu logikanya tak betul. Syaitan menyakiti. Kenapa kita harus berdoa sementara semuanya takdir sudah ditetapkan oleh Allah SWT? La yaruddul qada illa du'a. Kenapa kita harus berdoa? Dijawab. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nabi Muhammad berdoa. Kenapa tidak mau berdoa? Sombong, aku orang sombong tak masuk surga. Nabi berdoa dari isya sampai subuh. Nabi berdoa. Dia berdoa 2-3 kali dah. Ya Allah, tolong kasih anda kasih tak apa-apa lagi. Kau kenapa tak berdoa? Ngapain tambah lagi yang lamanya dulu kamu? Ini orang jahat. Zikir jahat sudah sholat sudah dilakukan sejak zaman Nabi sesuai dengan hadis. Tapi ada yang mengartikan itu dilakukan supaya sahabat paham. Ini kan interpretasi. Bedakan antara hadis dengan interpretasi. Hadisnya jelas. Nabi zikir. Lalu interpretasi. Apa kata dia? Supaya sahabat paham. Mau pegang interpretasi, mau pegang hadis. Interpretasi itu kan penafsiran orang. Ini penafsiran. Itu Nabi berzikir karena supaya. Kata siapa? Orang Nabi jelas-jelas berzikir kepada. Maka berlaku adalah kalau nanti tak tahan nih orang zikir kuat pulang. Tapi mengatakan salah, masuk neraka, masuk neraka. Emang nerakanya Bapak ente? Pak Ustaz, ada yang selalu kita lakukan adalah berhenti di perempatan jika lampu merah menyala, segera mengangkat telepon jika ada panggilan, dan segera. Tapi kadang-kadang panggilan Allah azan, apakah itu termasuk syirik Pak Ustaz? Dia tak syirik, cuma Allah lebih kecil daripada bos, tak sampai syirik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian aja duluan lah. Tapi kalau bosnya nelpon, oh ya Pak, benar, ya benar. Besok datang jam 7 ya Pak, jam 6.30 saja. Tapi kalau Allah bilang, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat sudah ditetapkan waktunya. Allahu Akbar. Salat zuhur jam 3.15. Dia bilang Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Engkau Maha Besar ya Allah. Besar mana? Bohong. Ada yang berpendapat jika kita sudah masuk dalam neraka, maka kita kekal di dalamnya. Bacalah hadis. Hadisnya panjang. Sudah dikaji di Darul Iman. Lalu berkata yang syaitan. Semua masuk neraka. Kata Allah, Muhammad sudah kasih syafaat, Quran sudah kasih syafaat, malaikat sudah kasih syafaat, orang hafal Quran sudah, aku belum, kata Allah. Allah memasukkan tangannya ke dalam neraka. Ada yang tersangkut-sangkut di sini, dicampakkannya ke sungai surga, lalu dia hitam-hitam itu menjadi putih, akhirnya tumbuh. Itulah orang-orang mantan penghuni neraka. Stempel dan putih, mantan. Hadis sahih. Dan kita kaji subuh Senin Selasa Rabu. Nama kitabnya Lu'lu'ul Marjan Fiman Tafaqa Alaihi Syaitan. Isinya 2000 hadis. Sudah kita kaji sampai 1700 hadis sahih. Tak bisa dihindari. Bagaimana adab tetangga yang diajarkan Nabi SAW? Maka Nabi oleh muliakan tamu. Wala yusi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Jangan sampai bau harum mulai kecium dia tak dapat segitu. Jangan sampai buang masuk, dia tak dibagi.
Jangan sampai menganiaya dia, bincuran atap kena dinding dia, tak peduli. Jangan sampai lubang angin dia tertutup. Tata krama sopan santun, anak bertetangga. Apa benar sedekah dan menyambung silaturahim dapat memanjangkan umur Pak Ustaz? Hadisnya sahih, tak diragukan sedikit pun. Man ahabba yusallallahu fi rizqihi wa yusallallahu fi rizqihi falyasil rahimahu. Wa la yazidu fil umri illa al-birru. Tidak ada yang bisa menambah umur. Beriak. Wa la yazidu fil umri illa birru. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali birru. Birru itu apa? Sedekah. Sedekah nambah umur. Tapi ajal sudah ditetapkan Pak Ustaz. Tapi ajal sudah ditetapkan. Kenapa bisa dirubah? Ajal itu siapa yang ditetapkan? Allah. Kalau Allah mau hapus bisa tak? Ini ayatnya. Ya Allahu ma yasha wa yuthbit. Ya Allahu ma yasha. Allah mau hapus. Kalau Allah mau dia hapus. Wa yuthbit. Ditulisnya umur bapak 16 tahun, umur bapak 56. Bersedekah, sedekah. Dihapusnya, digantinya jadi 65. Bisa. Mana ayat ini? Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bukan umurnya bertambah, barokah dan nilai umurnya bertambah. Dua pendapat. Begitu kata Syekh Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Sekarang lagi ramai diperbincangkan Anda itu presiden atau relawan. Buah dari aksi Satpol PP yang mengangkat gerobak seorang ibu-ibu yang buka warung nasi Ramadan, foto melupak oleh media liberal. Satu, apa boleh mengolok-olok pemimpin? Pemimpin itu siapa? Jangan asal tunjuk pemimpin. Ini pemimpin, ini saya tunjukkan dalam. Ini pemimpin dua bapak-bapak ibu-ibu. Jangan asal bela pemimpin. Jangan olok-olok pemimpin. Bagaimanapun dia adalah pemimpin kita. Kita sudah memilih dia. Enak aja tengok. Siapa pemimpin itu? Tengok dulu pemimpinnya siapa. Ini pemimpin itu. Sifatnya dua. Yang pertama, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Amanah dan adil itu tidak boleh ditolak. Asal dia tak amanah, dia tak adil, maka dia mesti dikritik, dia mesti ditunjukkan dalam kebenaran. Kalau tidak nanti dia akan sesat, maka mesti ditunjuk. Tapi kalau dia sudah amanah, dia adil, tak boleh kita tak boleh zalim kepada pemimpin. Di mana itu dalilnya Pak Ustaz? An-Nisa 58. Pemimpin seperti apa yang harus dipatuhi? Mudah, saya jawab. Apakah saya berdosa karena kemarin memilih dia? Bisa jadi. Tapi kalau kita istiqomahnya sudah full, tengok track recordnya, pelajari dengan baik, kita berijtihad, kita pilih. Ternyata salah pilihan kita, mudah Allah ampuni. Tapi kalau ibu kenapa pilih dia? Subhanallah Pak Ustaz, dia juga ngasih mukena, dia udah ngasih surat yasin, dia ngasih jam dinding, dia ngasih rebana. Setiap saya istiqoroh gambar dia, terus dia nampak. Hati-hati. Apa betul Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan? Karena dalam ayat hanya disebutkan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan. Tak ada disebutkan malam keberapa. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan berapa malam? 30. Malam yang keberapa? Maka kita tengok. Saya tunjukkan semua. Bapak mau muat tak apa-apa. Pokoknya saya tunjukkan aja. Bapak mau muntah-muntah, mau muat-muat tak apa-apa. Yang penting kalau sudah saya ngomong, saya tunjukkan. Ini. Tak
Tafsirnya namanya tafsir Ibnu Katsir. Ditulis oleh Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Ini kata Imam Ibnu Katsir, siapa yang berpendapat 17 itu siapa? Yang ngomong 17 itu siapa? Ada yang berpendapat bahwa Quran turun malam pertama. Malam pertama. Siapa dia? Abu Rasim. Ada yang berpendapat malam 17. Siapa itu Pak? Ibnu Mas'ud. Wa huwa qaulu Muhammad bin Idris Syafi'i. Ada yang pendapat malam 19. Pendapat siapa? Pendapat Ali. Ada yang berpendapat malam 21. Pendapat siapa? Hadis ini. Ada yang berpendapat malam 23. Hadis Abdullah bin Nais. Ada yang berpendapat malam 29, 27 riwayat Muslim. Ada yang berpendapat malam 29, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat. Jadi kalau baca jangan baca Qurannya saja, tengok tafsir Ibnu Katsir, banyak pendapat. Jadi Pak Ustaz, pendapat yang betul mana? Mereka berijtihad. Lalu kapan Lailatul Qadar? Kalau tahu Lailatul Qadar selesai rahasia. Itu rahasia Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Rahasia Allah supaya kita cari tiap malam. Pak Ustaz, apakah menangis membatalkan puasa? Tidak. Nangis tak batal puasa. Ada Ustaz katanya batal. Nangis sampai minum. Itu baru batal. Kalau nangis saja tahu. Karena kita akan membawa muhasabah untuk anak-anak pada penutupan sholat Jumat nanti. Tidak batal. Nangis tak batal. Oh, lebih banyak lagi rupanya. Ini pertemuan kita terakhir. Apakah setelah ini mati Ustaz langsung buka? Nampaknya ya. Ustaz minta tolong kalau Ustaz tausiah di Masjid Al-Jami'ah UIN. Kalau Ustaz saya tak pernah ceramah di UIN. Karena kalau mau pesan ceramah Dr. Masyuri, dia itu yang imam di UIN. Ustaz Hendrizal Hadi. Ini pesan sama yang tak pernah ceramah di UIN. Apa pesannya? Kau belum saya baca. Tolong singgung masalah KKN. Sebab ada masalah yang cukup bahaya. Mahasiswa-mahasiswi saya tugas dalam satu posko dan di rumah harapan saya. Ustaz bisa menyalurkan usul kepada pihak terkait. Saya tidak pernah ceramah di masjid itu. Kenapa Ustaz tak mau ceramah? Sudah banyak penceramah sih. Saya ceramah di tempat-tempat yang tak ada ceramah. Sudah Ustaz, doktor, profesor, sudah tinggi-tinggi sampai bisa Sidratul Muntaha. Tapi usulnya nanti saya sampaikan. Di mana saya diundang mahasiswa KKN. Setiap musim KKN saya diundang mahasiswa, diundang ke Kuansing. Yang pertama saya tanya Pak Kades, ini anak-anak saya di Pak Kades. Mereka di mana tinggal? Waktu di Kuansing kemarin, yang perempuan di rumah saya Pak Ustaz, yang laki-laki kami pisah sana jauh. Bagus. Kalau sempat dia bilang satu tempat, saya suruh pisah. Tak boleh satu. Yang langsung saya datangi, yang langsung undang saya. Pak Ustaz, saya mau tanya namun agak rancu pertanyaan dengan tema, tapi apa hubungannya sedikit mengenai zakat? Saya kan baru melangsungkan akad pernikahan di bulan ini, namun kami tak boleh tinggal serumah sebelum dipestakan di rumah saya, karena ada hukum adat. Oh, kalau saya tak mau. Iya, kalau hidup sampai habis, kalau mati, saya penasaran. Bagaimana pandangan Islam tentang hukum adat yang melarang suami tinggal serumah? Itu adat jahiliyah, betul. Maka setelah akad nikah halal, aku terima nikah sebulan dengan sebentuk cincin emas tunai, halal dunia akhirat. Pula tidak ada. Harus dirubah juga. Tak betul. Apakah suami sudah wajib menafkahi walaupun belum satu rumah? Ustaz, ya. Sejak dikatakan
Sejak itu antum wajib kasih nafkah. Kewajiban antum 5: makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Tapi kalau bapaknya kaya, kotok saudara bayar, semua terlalu tanggung. Mantap, itu namanya dapat durian runtuh. Batangnya sampai bersanda, daunnya sampai benaung, akarnya sampai berhasil. Bagus, mereka dia udah mati jadi. Bagaimana orang yang tahan beribadah, dan sholat, zakat, punya kewajiban sebagai umat Islam? Bahkan ada juga yang mantap ilmunya sehingga mengeluarkan tafsir Quran, tapi menolak sebagian syariat Islam. Apakah dia masuk neraka, Pak Ustaz? Kafir. Kafir, tak bisa ditolak. Islam ini harus di ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Al-Baqarah 208. Kaffah, kafir, komplit. Saya ayat puasa terima, ayat sholat terima, tapi ayat jilbab mohon maaf kafir itu. Mana dalilnya? Ustaz enak aja bilang kafir. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian akan beriman kepada sebagian? Yang salat benar, puasa benar, jilbab tidak, dakwah tidak, maka orang yang melakukan itu kafir. Illa khazyun fil hayatid dunya, mereka di dunia rugi. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Di akhirat mereka akan diazab dengan azab yang susah. Terima Islam secara politiknya, ekonominya, ibadah. Apakah fakir miskin juga wajib membayar zakat fitrah, Pak Ustaz? Kapan dia fakir miskin? Waktu azan maghrib malam Idul Fitri dia miskin. Tiba-tiba dia dapat 3 kilo. Akhirnya malam itu dia dapat 300 kilo. Maka malam itu dia wajib bayar zakat fitrah. Sampai azan subuh dia tetap miskin. Miskin, azan subuh ada. Pas habis sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tumpah setutup dari atas. Maka dia wajib bayar zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai motifnya. Apakah hasil panen sawit berbulan yang tidak sampai nisabnya juga harus dizakatkan, Pak Ustaz? Khusus untuk sawit, mazhab Hanafi, semua hasil bumi dikeluarkan zakatnya tanpa nisab dan haul, cash langsung keluar. Mazhab Hanafi itu yang dijadikan dasar. Kalau pakai mazhab Syafi'i harus bisa dikunyah. Itu yang Allah tak mau bayar zakat sawit. Kenapa tak bayar zakat sawit? Nanti kalau sawit bisa dikunyah baru bayar. Maka dalam hal ini pakai mazhab Hanafi, keluarkan setiap panen bayar. Ustaz kenapa? Saya setiap habis panen saya suruh keluarkan. Asal habis panen bayar. Saya bukan menyuruh jamaah, saya sendiri. Asal habis panen potong langsung bayar. Masalah membagikannya nanti mau dekat puasa tak apa-apa. Siapkan satu amplop besar kotak, setiap dapat masukkan. Nanti pas mau puasa harus dapat panen 10 ton. Kali 1.500 dapat sekian, langsung potong. Berapa persen, Pak Ustaz? 10% kalau pakai potong biaya operasional 5%. Pupuk, merunding, ongkos panen, potong, maka keluarkan 5%. Semua hasil bumi dikeluarkan zakatnya tanpa nisab dan haul. Palawija, kulit manis, bunga lawang, cengkeh, itu banyak sekali. Kalau sempatlah tak ada zakatnya, oh Riau ini sawit sama kotak karet. Kamu karet dan keluar zakat. Nanti keluar zakat karet, kalau karet bisa dikunyah baru. Ini orang berdalih-dalih.
nanti Allah menuntut dia. Ustaz, kami itikaf di salah satu masjid dari jam 11 sampai jam 4 subuh. Tapi ibadahnya cuma 1 jam. Selebihnya kami tidur. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Dapat pahala tidur. Dapat pahala itikaf, dapat pahala tidur. Tidur itu ada pahalanya. Ada. Mudah-mudahan dapat pahala tidur. Naum shaim wal ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah, cuma tidak berkualitas, tak ada kualitas. Apa hukum puasa bagi ibu yang nifas? Ibu nifas tak boleh puasa 40 hari. Kalau tetap mengalir darahnya 60 hari. Mazhab Syafi'i 60 hari. Lewat dari 60 hari, nama darahnya istihadah. Perempuan yang istihadah wajib puasa. Tetap wajib puasa. Hitung 40 hari lanjut lagi, 60 hari lewat 60 istihadah, wajib puasa. Apa hukum puasa bagi ibu yang menyusui Ustaz? Diganti dengan hari yang lain atau bayar fidyah Ustaz? Berapa fidyahnya satu hari? Ibu hamil dan menyusui maka anak kembali qadha saja. Ambil qadha saja. Syafi'i jika khawatir dirinya qadha, jika khawatir anaknya qadha, dan fidyah. Kalau khawatir dirinya qadha, kalau khawatir anaknya qadha plus fidyah. Fidyah sama dengan 3 kali makan. 3 kali makan kalau di Pekanbaru berapa? 50.000. Itulah untuk standar makan Pekanbaru. Saya pernah mendengar pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pembagian zakat merata kepada miskin, yang muslim maupun yang non muslim. Ini ada 2 kemungkinan, salah dengar atau ustaznya goblok. Zakat tidak bisa dibagi kepada non-muslim. Zakat harus muslim. Makanya ngaji dengan baik-baik. Zakat tak boleh dibagi kepada non-muslim. Ini pernyataan tidak betul. Umar bin Abdul Aziz membagi zakat kepada non-muslim. Karena meskipun beliau banyak non-muslim masuk Islam karena zakat. Sudah masuk Islam lain cerita. Bolehkah orang non-muslim yang pakai miskin atau miskin menerima zakat? Maksudnya tak boleh. Ini tak betul. Sepakat ulama tak ada istilah pakai miskin non-muslim tak boleh dapat zakat. Sedekah boleh. Makanya lagi kurban boleh, tapi kurban nazar tak boleh. Kurban sunat boleh, karena sedekah boleh. Ustaz, dulu zaman Nabi ada uang dirham dan dinar, tapi kenapa Nabi membayar zakat dengan makanan pokok? Kenapa Nabi tak bayar zakat pakai uang? Kenapa Nabi tak bayar zakat pakai uang, Ustaz? Uang Nabi itu adalah dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram sama dengan 2.500.000. Cemana mau bayar zakat pakai 2.500.000? Aku bayar zakat tahun ini. Bagaimana mau bayar zakat pakai duit 2 juta? Makanya zaman Nabi tak ada duit kertas. Yang ada itu duit dinar. 1 dinar itu 2.500.000. Mana bisa bayar dari al-tukar? Mereka dulu pakai gandum karena sistem ekonominya barter. Jadi kalau dia punya gandum banyak, gandum bisa diganti baju, gandum bisa diganti ikan. Sekarang kalau kita kasih orang beras 3 karung, bisa dipikulnya ke karung itu keramaian. Tukar eko. Itu penjelasan dari Syekh Andi Jum'ah. Itu bukan kata Abdul Somad. Ustaz Imam, tidak memang settingannya dong. Apa bedanya zakat
fitrah dan zakat infak. Yang ada itu dua saja saudara, zakat fitrah dengan zakat mal. Ya, kalau zakat mal ini tadi baru datang atau jadi ya, zakat mal itu pertanian, perdagangan, tanah, profesi. Kalau zakat fitrah itu zakat diri. Fitrah itu kan diri kita ini zakat. Beda, tidak ada zakat infak. Tapi kalau bertanya tentang apa beda infak, sedekah sama wakaf, itu saya jawab. Zakat itu wajib. Kalau infak itu harta. Kalau sedekah itu non harta. Non harta. Senyum itu sedekah. Makanya bersenyumlah sedekah. Senyum sedekah. Jadi kalau tak ada duit senyum aja. Kalau wakaf itu harus ada 4 unsur. Orang yang berwakaf, bapak menerima wakaf, barang yang diwakafkan ada ijabah qaul. Aku wakafkan buku ini hasilnya untuk sekolah MBA, naik aku terima. Itu namanya wakaf. Itulah beda dua. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Ustaz, mana yang didahulukan mengganti puasa di bulan Ramadan atau puasa 6 di bulan Syawal? Afdal. Yang afdalnya ganti. Setelah ganti baru puasa 6. Ganti dulu, habis itu ganti, itu afdal. Tapi ada yang mubah. Puasa qada ganti 6 hari. Otomatis dapat pahala puasa 6. Oh, pilih yang betul atau yang mubah? Betul. Nah, pilih mubah. Ibu tak sanggup puasa 7 tambah 6 13 hari Pak Ustaz, habis dah kuih Pak Ustaz. Maka puasa qada saja. Aku niat qada, niatnya satu, otomatis dapat pahala puasa sunat. Kata siapa itu? Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Dalam buku saya, bukunya 30 fatwa seputar Ramadan. Saya tuliskan, apa boleh perempuan yang haid megang Al-Quran terjemah? Boleh, kalau terjemahnya lebih banyak. Terjemah Dekam Kemenang itu terjemahan cuma boleh dipegang. Apa ada larangan buat perempuan haid untuk potong buku dan harus mengumpulkan rambut ketika menyisir? Saya bertanyakan langsung. Nama ulama yang saya tanya di Mesir itu namanya Syekh Said Askar. Pas dia sedang keluar dari masjid, saya datang. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Fi taqalid min baladi idza kana imra'atun hadha wa saqatat sha'ruha. Kalau ada perempuan di kampung saya itu rambutnya gugur, ihtabs biha, disimpannya rambutnya itu. Al-hadith dan nufrud, apakah mesti begini Syekh? Lain. Tak penting kata dia, itu sampah. Buku yang copot, rambutnya gugur, biarkan saja. Tak perlu disimpan nanti dibawa mandi. Air rambut sama buku mandi kan ya? Tak perlu, itu sudah sampah. Tapi selama air jangan potong. Sebelum air potong. Jangan untuk air itu dia potong. Tapi kalau gugur patah, biarkan. Kata Syekh Said Askar, ulama Azhar. Langsung saya tanya gitu. Kenapa saya tanya? Karena mak saya kalau rambutnya gugur disimpan, bukunya disimpan, pas mandi di bawahnya. Ustaz, kenapa sekarang saat saya sudah mulai betul-betul bertobat, lalu banyak sekali cobaan. Seperti usaha saya semakin menipis pendapatannya. Ini ada tak hadisnya Pak Ustaz? Saya carikan sebentar. Idza ahabballahu abadan, kalau Allah sudah cinta kepada hamba itu, ibtalahu, diujinya hamba itu, liyasma' tadarruan, Allah rindu mendengar rintihannya itu. Selama ini, selama
dibiarkan. Kau mau berdosa silakan. Apa namanya? Istidraj. Tak pernah sholat rezeki lancar, tak pernah sedekah umur panjang, tak pernah berzina saja kerja, badan tetap sehat. Istidraj. Mana contohnya istidraj? Mari memberikan istidraj. Walladzina kadzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat kami berjudi berzina, sanastadrij, kami mainkan dia dengan istidraj. Min haitsu la ya'lamun, dia tak sadar. Wa umli lahum, aku ulur. Wa umli, ulur saya, ulur. Inna kaidi matin, tipu daya amat sangat. Na'udzubillah, kena istidraj. Bagaimana agar iman kita semakin kuat, Pak Ustaz? Kadang saya malas untuk sholat. 4. Yang pertama, tetap bersama orang-orang baik di komunitas yang sudah ada ditutup. Yang kedua, banyak-banyak muhasabah diri. Yang ketiga, sering tengok orang sakit. Yang keempat, tengok orang mati. Insya Allah. Saya dari orang mati kat situ juga masuk ke dalam. Tengok. Tak juga Ustaz, berarti memang dah penghuni neraka jahanam. Atallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaallah. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Nauzubillah. Ustaz, mengapa sekarang saat saya mudah-mudahan sampaikan error yang saya kebanyakan. Tidak ada respon kepada saya. Oh, halaman 2 begini saya baca. Ustaz, yang saya mau tanyakan adalah masalah haji tentang tulang rusuk. Tak akan pernah tertukar. Ini biasanya anak muda belum nikah. Siapa sih yang tidak ingin memiliki pendamping hidup yang taat kepada Allah? Sepanjang perjalanan saya telah memantaskan diri untuk mendapatkan pendamping hidup yang soleh. Oh, perempuan betul. Saya juga pernah sholat istiqoroh untuk memilih pasangan yang diridhai Allah. Namun dari beberapa pilihan justru termimpi kepada orang yang saya anggap begini pula bacanya. Di sebelah sampingnya Pak Ustaz. Tidak ada respon kepada saya. Nah, di sini saya mau tanya Ustaz, apa yang harus saya lakukan untuk menjalani perjalanan hidup saya ini Pak Ustaz? Yang memutuskan itu adalah saudari dengan wali, bukan sendiri. Walinya, Pak, Bang, Paman, ini menurut kalian mana yang cocok di antara yang bertiga? Siapa? Anas. Anas tidak banyak hafalannya, belum binas. Dan ini Torik kok sama juga Torik. Nah, inilah yang tiga. Siapa namanya? Imran. Masukkan lagi Imran. Panggil Imran, betul ke hafal sunnah? Saya memang Imran, tapi panggilan saya hari Kul Allah. Jadi prinsip mencari laki-laki ini apa prinsipnya? Nih, tengok. Semua sudah ada di sini. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang laki-laki meminang kamu, dua saja sifatnya. Kamu suka pada agamanya, kamu suka pada akhlaknya. Tiga. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Tiga. Sama Pak Ustaz. Tengok mana yang paling kuat. Tiga. Mimpi tak bisa dipegang. Mimpi kadang apa lagi mimpi zaman sekarang setan masuk, apalagi tidurnya habis update status. Dia tak senang. Mimpi tak bisa. Isbal sombong tak boleh. Bagaimana kalau celana di atas mata kaki tapi sombong? Siapa yang sombong saudara? Sombong kata sholat aja saudara. Pokoknya tak boleh sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Makanya kita lebih semarak batin berhormat lebih kibrin. Siapa yang dalam hatinya sombong sebesar biji sawi, tak masuk surga. Lalu jumpa dengan sesama muslim yang ditengoknya jenggot panjang atau tidak, celana gantung atau tidak. Apa hukumnya berwuduk tapi tidak menutup aurat sedang berwuduk itu? Oh, wuduk telanjang maksudnya. Wuduk orang yang telanjang wuduknya
masinis kepada orang yang tak sepengajian dengan dia. Tak bisa. Itu dari zaman dulu memang udah begitu. Diamkan aja. Ini saya kasih contoh tentang akan ada seorang laki-laki yang lebih bahaya daripada iblis. Namanya Muhammad bin Idris. Laki-laki lebih bahaya daripada iblis, namanya Muhammad bin Idris. Itu dibuat oleh orang yang tak suka pada Imam Syafi'i. Bayangkan Imam Syafi'i sehebat itu ada tak suka. Makanya kalau saya di orang di Facebook, saya bilang tak usah dipedulikan. Itu biasa. Nanti di surga baru tak ada orang ini. Di dunia ini itu tempat orang ini. Tak bisa kita yakinkan dia. Pokoknya kita buat apa yang kita buat. Jangan habiskan waktu untuk mubazir. Buat apa yang bisa buat. Bagaimana anak yang masih dalam kandungan sudah saya bayarkan zakatnya? Kenapa dibayarkan? Tak ada suruh. Tak ada itu. Karena saya takut nanti di saat menjelang sholat Id anak saya lahir. Karena saya sudah hamil 9 bulan. Saya takut kelupaan. Nanti kan sibuk dengan anak lahir. Mau dia juga tak apa. Saya mana tahu dia. Kalau waktu mau naik, semua sudah pergi sholat, tinggal diputus sendiri. Lahir dia, baru dibayarnya juga. Bagus, itu namanya hati-hati. Tapi hukum aslinya tahu. Saya sangat ingin membahagiakan orang tua saya, Ustaz. Tapi secara materi saya belum bisa membahagiakan beliau. Saya hanya bisa memberikan doa. Karena saya hanya seorang ibu rumah tangga dan tak punya penghasilan. Kalau minta pada suami saya hanya mau minta sekali-sekali, itu pun tak mencukupi untuk rumah. Kalau saya kasih uang pada ibu saya dengan uang sisa belanja dapur tanpa izin suami, apakah itu boleh? Tak boleh. Walaupun makanan, kata Nabi, walaupun makanan, adakah yang lebih berharga daripada makanan? Tapi kalau suaminya perhatian, mertua kita itu sama dengan orang tua kita. Saya ingatkan kepada bapak-bapak, mertua itu perlakukan sama. Kalau mak kita belikan baju, belikan juga dia. Jangan beda. Anak gadis dia itu dulu bukan dipagi dari tanah lapang, bukan dapat kita di tong sampah. Walaupun sampah nampaknya besar-besar, bukan banyak. Itu dia besarkan dengan titik dua keringat air mata dia besarkan. Sedangkan orang piara ikan arwana tidak mau dia kasih ke kita. Ini anak gadisnya dikasih ke kita, maka kita kasih. Kalau kita punya, kasih. Anda tak punya, paling tidak menyakitkan. Orang beriman itu kalau dia tak mampu membahagiakan, paling tidak dia tidak menyusahkan. Pegang prinsip. Saya mau tanya, tiap saya ke rumah orang tua saya diusir, dikatakan seperti binatang. Katanya saya tak mengurus mereka, lebih pentingkan keluarga suami. Tapi mereka tak mau mendengar penjelasan saya. Gimana solusinya Ustaz? Apakah saya durhaka kepada mereka? Karena kata-kata mereka anak-anak saya tak mau ke sana. Semua ada solusinya. Cari orang tua, nenek mama, tokoh adat yang cakapnya didengar. Jangan kita yang ngomong. Anak itu tak pernah dewasa di depan mata orang tua. Cari siapa yang didengar. Ini mak saya ini Ustaz siapa? Oh dia kawan berat sama Ustaz Mustafa Umar. Bukan Ustaz Mustafa. Jangan kita yang ngomong. Ini dia mau ngomong, mana bisa? Dia menengoknya udah macam kucing sama tikus. Oh, tidak bisa. Maka cari orang penengah. Itu namanya mediasi. Bapak itu agama min ahlihi wa agama min ahliha. Ustaz, di mana waktu yang diharapkan untuk sholat? 1. Terbit matahari. 2. Tergelincir matahari. 3. Terbenam matahari. 2. Di mana tempat yang dilarang untuk sholat? WC, tempat najis, itu saja. Lain daripada sholat boleh. Di gereja boleh. Umar bin Khattab disuruh sholat di gereja waktu dia pergi ke Palestina, tapi dia pergi keluar gereja. Setelah itu ditanya, Umar, tak boleh sholat di gereja? Boleh. Kenapa kau tak sholat? Kalau sempat aku sholat dari di dalam, umat Islam akan bangun masjid di dalam gereja. Namanya Masjid Umar. Makanya sholat di depan, akhirnya gereja yang dua sekarang. Gereja di sini satu, masjid di sini. Namanya Masjid Umar bin Khattab. Berdepan-depan di Palestina. 3. Orang bagaimana yang dilarang untuk sholat Ustaz? Orang sedang haid,
orang sedang nifas, orang sedang wiladah, orang sedang hadas besar, orang yang tidak berwudu, orang gila tak disuruh sholat, anak kecil belum sampai akhir balik disuruh untuk dididik, orang yang sakit keras yang tak bisa sama sekali, maka dia digugurkan usul syar'i. Tak geraknya sempurna, tapi matanya tidak bergerak. Sholat isyarat Allah. Tolong diuraikan Ustaz satu persatu biar saya banyak teman yang tidak mampu di luar lingkungan masjid ini. Sedangkan untuk makan hari-hari saja payah. Kemanakah saya menyerahkan zakat fitrah saya, Pak Ustaz? Zakat fitrah di tempat tinggal kita. Kalau lebih dari sini baru keluar ring 1. Keluar dari ring 1, ring 2, ring 3. Adapun kawan-kawan yang di luar, dia punya ring belakang sana. Kecuali dia tinggal di gurun pasir, tak ada orang. Dia sama hantu aja juga. Dia ada ring dia juga di sana. Maka insya Allah dia akan dapat. Tapi kalau kita merasa penting betul mau mengurus, Pak Urus, saya mohon izin untuk Ramadan tahun ini ke sana. Jangan semuanya ke sana, masjid kosong. Ring penting, ring 1. Ring. Apakah wajar seorang ketua masjid memarahi seorang gharim dengan kata-kata yang memalukan terhadap gharim di hadapan jamaah? Apakah ini contoh bagi jamaah tak menghargai? Oh, tak boleh menasihati orang di depan orang banyak. Kalau mau menasihati orang, panggil dia dulu. Sini sebentar. Ada apa Pak? Aku mau menasihati kamu. Empat mata. Baiklah Pak, jangan ada empat mata. 3 pun bisa Pak. Kata Imam Syafi'i, kalau kau nasihati orang di depan orang banyak, kau sedang menjatuhkan marwahnya. Kalau kau nasihati dia di depan orang banyak, kau sedang menjatuhkan marwahnya. Bro, sini. Ada yang tak cocok. Sini sebentar, Pak. Utang ini kapan dia bayar? Besok Ustaz, insya Allah. Bayar besok. Jangan di depan orang banyak. Apa itu depan jamaah? Ini tidak, dia sudah nikah tak pulang. Jatuhkan marwah. Hilang saja. Wajah saya mau diletakkan di mana nih Pak Ustaz? Letakkan aja di sini, jangan jauh-jauh. Bagaimana seorang muslim sedang puasa berjualan kopi melayani orang yang tak puasa? Yang boleh dilayaninya tak puasa itu siapa? Musafir. Buka rumah makan di terminal akap, boleh. Karena di situ musafir. Yang kedua, di tempat pekerja berat, pekerja tambang, mereka akan ganti dia yang lain. Kalau dia tak kerja, anak istri tak makan, boleh. Buka jualan lontong di tapi bukan baik. Mana? Itu yang buka itu rumah makan hantu. Kaki nampak, kepala tak nampak. Ustaz, apakah jika masukkan anak sekolah SMA dengan lebih karena ada syarat tak terpenuhi, bagaimana itu Pak Ustaz? Sombong. La'anallahu Rasul Mudas. Allah menahan orang yang menyogok dan yang menerima sombong. Apakah benar bagi perempuan yang sudah umur 7 tahun diwajibkan memakai hijab menutup aurat Pak Ustaz? Ya. Tidak mesti menunggu akhir balik. Apalagi badannya bongsor besar. Pelecehan seksual sekarang, anak SD memperkosa anak TK. Anak SD memperkosa anak TK umur 7 tahun, umur 5 tahun. Tak menunjuk akhir balik. Allah bisa karena biasa. Keponakan saya umur 5 tahun suruh pakai hijab. Dibiasakan dari kecil. Biasa pakai hijab. Panas dari kecil. Panas. Kapan dia bilang panas? SMA. SMA panas. Tak biasakan dari SD. Coba biasakan dari SD. Ustaz, apakah benar kalau kita mencium melati di samping kita ada pocong? Itu keyakinan nenek moyang kita. Kita mau tak mau, suka tak suka, orang Indonesia, apalagi orang Melayu, itu orang Jawa, ini orang Minangkabau. Pokoknya suku-suku di Indonesia ini pasti terkait dengan hantu, Nyi Bloro, Nyi Roro Kidul. Jangan begini nanti datang hantu pocong, kilangkung, apalagi bilinnya pula, biling buka-buka. Orang Amerika pernah juga hantunya, namanya Dracula, pakai Harley Davidson. Orang kita hantunya tak bisa pakai motor, tak bisa, susah ngesot. Itu cerita hantu itu. Hantu itu apa sebetulnya Pak Ustaz? Hantu itu orang. Dia sedang ada suara kresek-kresek, paham tuh? Hantu. Tak ada hantu. Hantu itu apa sebetulnya Pak Ustaz?
Kalau di Sumatera Utara namanya batu gajah, kalau di Jawa namanya gundurwo, kalau di Amerika namanya Dracula. Itu jin. Karena makhluk di dunia ini cuma dua, wama khalaqtul jin. Mana ayatnya Pak Ustaz? Ini ayatnya. Surat Al-Jin, bukan Surat Al-Jin ayat 14. Kami ada yang jin muslim dan ada yang jin kafir. Jin muslim mencari jalan yang lurus, jin kafir, nah jin kafir itulah Nyi Bloro, Nyi Roro Kidul, Tuyul, Mbak Yul. Itu semua jin pesugihan babi ngepet, itu jin mak lampir sudil boron. Itu jin semua itu. Bentuknya macam-macam. Ada yang jin kampung. Apakah dibolehkan seorang ketua masjid memarahi? Ini copy paste nih. Kertasnya sampai 2. Jawabannya yang tadi STA sama dengan atas. Kami sekelompok wirid sudah sepakat derajat arisan makan bersama di luar. Saya yang mengumpul uang sudah sepakat di forum. Pas jadwal mau pergi, ada yang ngajak ke tempat yang tak sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal. Jadi saya tanya tujuan kita tak ada yang jawab. Apa hukumnya Pak Ustaz? Melempar batu sembunyi tanah. Ini masalah adab saja. Bertanggung jawab lah. Semua orang diminta tanggung jawab. Pendukung lain setiap kami ada pemimpin. Saya tak memimpin. Memimpin telinga, memimpin cakap. Manusia ini pegang cakapnya, orang dipegang cakapnya. Kalau sapi dipegang tadinya. Kalau ada orang tak bisa dipegang cakapnya, ikat dia begitu. Terakhir, apakah anak yatim diwajibkan bayar zakat? Anak yatim tak mau, maka yang membayarkan dia adalah walinya. Ayahnya sudah mati, wasi namanya. Kalau saya meninggal, anak saya yatim, anak saya itu tanggung jawabnya siapa? Wasi. Wasi itu siapa? Penerima wasiat. Ada kebun saya, sebatang 2 batang, itu tidak punya anak saya, wasi saya itu membayarkan. Anak yatim, zakat fitrahnya dibayarkan oleh wasinya yang menerima wasiat. Kalau bapaknya tak ada meninggalkan harta, maka dia tidak bayar zakat fitrah. Dia yang menerima, karena dia termasuk golongan fakir atau miskin. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanallahumma wa bihamdika.